Kota Trum akan mengalami lonjakan kejahatan yang benar-benar aneh. Dimulai di sini, di Bank Trum Street. Kalian sudah melihat penjahatnya? Dia sudah ada di sini. Penjahat yang terkenal baru saja tiba di Kota Trum. Dia tidak bisa ditangkap dan juga dihentikan. Polisi Kota Trum belum pernah mencoba untuk menghentikannya. Ya, mereka memang tidak banyak menghentikan kejahatan. Dan yang terakhir terjadi adalah es krim curian. Tapi hari ini ada kasus pencurian profesional. Nenek yang ramah ini sebenarnya adalah Nick si peniru. Dia baru kabur dari penjara di Wowopolis. Sekarang dia kembali melakukan trik lamanya. Jika kalian pikir aktingnya mencolok dan kali ini akan tertangkap, pikirkan lagi. Dia sangat senang bisa mempermainkan hukum. Ada alasan dia dapat julukan Nick si peniru. Sebelum berakhir di penjara, dia bekerja sebagai sheriff selama setahun. Dan tidak ada yang tahu bedanya. Tingkat penyelesaian kejahatan bahkan meningkat. Dia sangat profesional. Saat petugas Jules tiba di tempat kejadian, bukannya penjahatnya, dia malah menemukan detektif swasta Nicolo Travatore. Dan Nick juga pasti akan bisa lolos jika tidak melakukan kesalahan yang bodoh. Dia belum menuntaskan penyamarannya. Jadi, Nick dipenjara lagi. Setidaknya ini pertama kalinya dia masuk penjara Kota Trum. Tapi Nick adalah jenis penjahat yang harus ditangani dengan sangat hati-hati. Karena dia bisa membaur dimanapun. Jadi petugas Jules benar-benar bingung. Tapi saat melihat cat putih di lantai, dia sadar apa yang terjadi. Kameranya mempunyai fungsi ronsen. Sekarang polisi mempunyai foto Nick dan juga batu ginjalnya. Polisi Kota Trum tidak boleh berasumsi bahwa memenjarakan Nick berarti dia akan tetap di sana. Begitulah pemikiran polisi Wowopolis. Nick lolos dan menyamar sebagai wali kota selama 2 tahun. Tingkat penerimaan menjadi benar-benar tinggi. Tapi polisi Caroline menyadari ada yang tidak beres dalam selnya. Nick tidak ada, Caroline sudah tahu. Nick menurunkan lukisan dari dinding. Kita harus perbaiki. Lukisan ini harus digantung lagi. Nick adalah profesional sejati. Dia tidak pernah menunjukkan lokasinya dan punya tato terima kasih yang keren. Mudah baginya untuk keluar dari selnya. Dia senang keluyuran di penjara dan tidak pernah tertangkap. Dia tahu harus apa. Jika sampai ketahuan, dia akan lenyap tanpa jejak. Sama seperti pantulan petugas Jules. Sekarang dia pikir dia vampir. Dia tidak mempunyai pantulan. Ini sangat serius. Dan sejak Nick ditangkap, para polisi bekerja keras. Mereka sangat lelah dan kerjanya 2 kali lipat daripada biasanya. Punggung Caroline butuh istirahat. Saat tidak ada yang melihat, dia bisa tidur siang dalam sel kosong. Atau begitulah pikirannya. Tapi sel ini tidak kosong. Nick ada di sini, bersantai di bawah matras. Tapi tidur siangnya terganggu. Oleh sang sipir dan sepatu baunya, hari yang sangat melelahkan. Sekarang Nick harus menderita. Belakangan ini ada banyak kiriman yang aneh. Minggu lalu ada pizza dan hari ini ada donat. Tapi tidak ada yang memesan itu. Ini Nick lagi. Dia berusaha dibebaskan lebih cepat untuk bekerja sebagai kurir. Ini rencana yang hebat. Tapi pulpennya sudah rusak. Oh, dia nyaris berhasil. Walaupun polisi Kota Trum benar-benar tidak kompeten, mereka bisa menahan Nick lebih lama dari biasanya. Dia mulai kesulitan mendapatkan ide untuk main petak umpet, tapi dia tidak menyerah.
Kali ini, dia berubah menjadi karpet. Tidak ada yang lebih dia sukai selain melihat wajah ketakutan para polisi saat melihat selnya kosong. Itu reaksi yang sempurna. Tapi jika polisi Jules dikuasai kepanikan, petugas Caroline malah berlumuran selai. Dia berantakan saat makan. Pernah waktu itu, sipir lain mengira ada darah di dalam sel. Tapi itu karena Caroline yang makan kentang pakai saus. Jules tidak mau membersihkan kotorannya. Lakukan saja sendiri. Jangan menyisakan noda di karpetnya. Bekerjalah sekeras mungkin. Tidak ada debu lagi. Oh my God. Dan Nick juga menderita. Caroline menyikat keras karpetnya. Petugas Jules kadang senang menonton pertandingan, walaupun dia sambil bekerja. Dan karena ada Nick di sini, tidak berarti dia akan menghentikan hal itu. Setidaknya, begitulah pikirannya. Tapi Nick merencanakan untuk kabur lagi. Tidak ada yang tahu bagaimana Nick bisa tiba-tiba lenyap lalu segera muncul di tempat lainnya. Tapi petugas sudah terbiasa dengan itu. Kenapa harus stres kalau pada akhirnya dia akan muncul sendiri? Kali ini dia bahkan tidak mencobanya. Dia akan sembunyi dalam wadah popcorn, tapi tersangkut. Petugas langsung menemukannya. Dia kehilangan keahliannya. Energik saat bekerja bisa sangat sulit. Jules kadang tidak bisa tetap terjaga. Dia benar-benar lelah hingga berhalusinasi kalau ada kotak berjalan. Tapi kotak itu memang berjalan sekarang. Ya, itu adalah Nick yang menyamar. Dia hampir saja bisa lolos. Tapi di momen terakhir, petugas Jules memakai kotak itu sebagai sandaran kaki. Nick mau kabur lewat ventilasi. Klasik. Asalkan tidak terjebak kemacetan. Ini jam sibuk di ventilasi. Untungnya, dia menemukan tahanan sopan yang membiarkannya melintas. Nick pasti lolos jika dia pergi sejam lebih cepat. Tapi dia keluar saat jam makan siang. Dan itu tepat saat petugas Jules mau mulai membuat bubur menjijikkan yang di sini disebut dengan makanan. Asap beracun menjadi sangat mustahil bisa bertahan dalam ventilasi. Dia harus keluar menghirup udara segar, kembali ke selnya. Nick tidak peduli bagaimana caranya dia kabur, asalkan dia tetap bisa kabur. Dia sudah terlalu lama di dalam penjara. Rencana ini anti gagal. Di film dia melihat orang menggali lorong keluar penjara. Saat dia menggali, petugas Caroline terus kalah bermain catur melawan dirinya sendiri. Dia butuh lawan yang lebih ringan. Dan siapa yang lebih baik selain Nick? Dia tidak sungguh ingin membangunkannya, tapi dia sangat ingin bermain catur. Dia tidak mau kalau sampai ditolak, terutama karena Nick tidak mengatakan apapun. Tunggu, kenapa kepalanya keluar dari tembok? Oh, aku tahu. Ayo bermain catur. Nick dan Caroline sekarang mulai akrab. Bahkan kini mereka bermain petak umpet. Dan akhirnya, sekarang Caroline mulai jago bersembunyi. Terakhir kali, dia sembunyi begitu baik sampai Nick seharian tidak bisa menemukannya. Saat jam kerja Caroline berakhir, dia pergi tanpa diketahui. Dia tidak memberitahu Nick permainannya selesai. Penjara Kota Trum melakukan hal yang mustahil. Mereka menahan Nick sampai akhir masa hukumannya. Petugas Caroline sejujurnya agak sedih. Mereka sudah sangat akrab. Dia datang ke sel dan berpikir dia sudah dibebaskan. Tapi Nick ada di sini.
Kalian suka cerita baru kami? Mana bagian favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Beri suka video ini dan berlangganan agar tak melewatkan video baru dari Trum Trum Trik.